ikut campur urusan karena ini sudah berbeda. Setelah itu dalam mimpi saya ada orang tua saya memberi saya mandau dan saya kembali menusuk orang itu. Dalam mimpi saya ternyata saya mendengar kabar bahwa keluarga dia. Oke, Nyai, lagi rame nih, ada dukun santet yang tobat. Sebenarnya secara umum santet itu apa sih, Nyai? Oke, secara umum santet itu apa? Sebenarnya santet itu yang melukai, menyakiti seseorang, bisa sampai membuat melukai sampai menghilangkan nyawa seseorang. Itu santet. Santet itu banyak macam. Ada yang melalui angin, ada yang melalui foto, ada yang melalui patung. Dan itu semua cara menyantet itu biasanya itu roh. Roh itu kalau kami orang Dayak itu mengatakan itu hambaruan. Hambaruan itu akan ditarik lalu dimasukkan ke dalam patung atau dimasukkan ke dalam foto itu lalu dibacakan mantra. Saya itu ada juga yang ditusuk-tusuk melalui patung atau boneka atau banyak macam seperti itu. Jadi cara menyantet itu adalah cara kita harus menarik roh orang itu supaya masuk ke dalam patung itu supaya orang itu merasakan bagaimana sakitnya. Patung ini ditusuk-tusuk pasti orang itu akan merasakan sakitnya. Itulah santet. Kadang-kadang ada juga orang yang cara dia melukai atau sampai menghilangkan nyawa seseorang itu biasanya patung itu ditarik rohnya atau hambaruan itu dimasukkan ke dalam patung, tidak lama itu langsung dibacakan mantra lalu dipotong-potong. Biasanya itu makanya ada kadang-kadang ada tanda biru atau ada juga yang langsung ditombak, macam-macam sih. Tergantung dari cara seorang spiritual itu melakukan ritual santet seperti itu. Kalau biasanya masyarakat umum taunya santet kadang keluar jarum, keluar paku, keluar rambut, itu benar nggak itu atau gimana? Oke, kalau dibilang rambut jarum mungkin dulu ada. Kalau sekarang ini kan makanya saya bilang santet itu ada lewat foto, ada lewat patung. Jadi boneka ini dibikin, ditariklah roh itu ke dalam boneka ini, dibacakan mantra untuk menarikkan roh. Tidak semua roh itu diambil, jadi itu roh di bawah alam sadar kita, seperti kita yang mimpi itu kadang-kadang kita keluar, nah itu kan kita masih tidur, yang roh mimpi kita ini itu yang diambil, ditarik, itu baru ditusuk-tusuk. Jadi orang itu merasakan, terasa tertusuk jarum, tertusuk paku, terasa tersayat. Nah kadang-kadang ada juga orang yang menarik kembali patung itu supaya dicabut. Nah, biasanya bisa kembali ke diambil jadi oleh seorang spiritual, bisa juga. Tapi ada banyak juga yang nggak ada pakai begitu, tinggal tinggal diobatin, tinggal dimandiin, diapakan dengan biasanya dengan muntah atau dengan kalau kita orang Dayak itu kita ritualkan. Bisa juga kita orang Dayak itu dengan bahasa mengumul. Mengumul itu mengumul mentah, mengumul manta. Mengumul manta itu mentah, bahasanya itu mentah. Mengumul itu kayak mengambil dengan setampak ritual, jadi bisa diambil. Ada dengan jarum ataupun bisa diambil bila mana benda itu ada dikirimkan ke dalam tubuh orang itu. Tapi yang santet yang banyak itu tuh jarang yang jarang kalau melukai banget itu jarang langsung dikasih jarum. Biasanya lewat penyakit. Penyakit itu disengajakan seorang spiritual itu melakukan ritual, dia lihat dulu titik mata lukanya, dia akan lihat ini orang ada penyakit apa yang bisa dia masukkan santet ke dalam itu dan dia akan pelan-pelan memakan daging, memakan diri kita sendiri. Nah, yang dimakan ini lama-lama dia akan kurus. Biasanya langsung meninggal seperti itu. Tanpa menyebut orang gitu ya, belakangan sedang rame dukun santet yang insaf. Ya. Menurut Nyai gimana titik balik seseorang yang menyadari bahwa ini nggak baik dan akhirnya dia insaf? Oke, jawaban saya seperti ini. Namanya melukai orang, menyantet orang, pasti kan ada titik di diri, ada seorang manusia itu pasti ada rasa tidak tega. Mungkin di dalam saat dia melakukan santet di waktu itulah dia ada merasa perasaan tidak pas. Namanya manusia, pasti ada rasa bersalah kita melukai orang. Tapi di saat dia mau bertobat, bagi saya itu sesuatu hal yang mungkin dari titik hati dia lah untuk berhenti untuk melakukan melukai orang. Karena saya meyakini kita melukai orang, kita menyakiti orang itu pasti akan kembali kepada kita. Karma itu akan kembali.
Tidak saat kita masih saat kita begini, pasti entah kita di hari tua kah, entah ada waktunya orang yang tidak suka. Kenapa? Tinggi-tinggi ilmu kita pasti ada yang lebih tinggi daripada kita lagi. Di saat orang itu melukai, kita nyantet orang, ada yang mengobati, dikembalikan kepada kita, pasti dia akan merasakan itu. Nah, yang menarik adalah tadi yang bilang karma pasti berbalik ya. Nah, titik baliknya adalah dia merasa kalah dengan leluhur dari Kalimantan. Itulah kenapa kita kesini, karena kan dari Dayak Kalimantan ya. Kenapa dia sampai bercerita itu loh, saya nyerah dengan leluhur dari Kalimantan, gimana ya? Oke, jawaban saya, mungkin dia pernah melukai orang, menyantet orang. Orang yang disantet ini mungkin umurnya masih ada umur panjang, kata orang. Tuhan masih memberi umur buat dia. Mungkin dia berobat, pergi dengan seorang spiritual dari Kalimantan, dan mungkin seorang spiritual ini mengobati. Setelah dia mengobati, mungkin biasanya kayak saya aja, kita mengobati orang, kita tidak akan mungkin kayak mengobati santet, kita tidak akan mungkin membuang ke binatang atau kita membuang ke orang nggak ada dosa. Biasanya kita akan kembalikan kepada orang yang nyantet. Nah, mungkin saat itulah seorang spiritual dari Kalimantan itu kembalikan kepada yang mengerjakan santet ini. Di saat itu mungkin mereka sesama pegangan perang, dan mungkin dia pernah sakit, dan disitulah dia merasa kayaknya saya nggak bisa. Mungkin itu kan tadi media-media dari santet ini. Nah, ini ada nggak sih media untuk penangkalnya nih? Oke, media untuk penangkal. Oke. Kalau kita orang Dayak itu biasanya kita punya penangkal banyak macam. Ada kita memakai minyak, ada namanya minyak balik. Tapi itu jarang-jarang orang punya. Biasanya yang punya hanya seorang spiritual, memang orang turun-menurun, namanya ada minyak balik. Ada juga memakai abu bakar yang harus kayu. Kan zaman dulu tuh namanya ada atang ya, apa ya? Kalau bahasa kami orang Dayak itu atang yang kayu yang dibakar, yang pakai masak itu. Nah, abu itu ambil di hari Jumat. Setelah itu dipasanglah di saat bunyi orang ajan. Saat ajan itu pasang 4 pojok rumah. Diniatkan. Ini benar, nggak pakai bohong nih. Itu niatkan apapun kiriman santet, kiriman apapun, pelet yang melukai, yang mau menyerang rumah ini, keluarga kita akan hancur seperti abu sebelum masuk ke dalam rumah. Itu penangkal yang sangat luar biasa. Padahal kalau kita bilang, kok masa sih penangkal sepele sekali? Yang sepele itu yang bisa lebih jitu daripada yang kita pakai macam-macam. Oke, mungkin ya ketika orang sudah memutuskan untuk tobat, ada titik di mana dia itu merasa bersalah kan? Itu ada hal lain lagi nggak sih yang mungkin membuat si dukun satu ini? Oke, yang saya mungkin ya saya bilang tadi, mungkin ada serangan dari bukan serangan, ada lemparan kembali, karena kan kita seorang spiritual dari Kalimantan ini mungkin mengobati. Serangan santet ini pasti akan dikembalikan kepada orang yang membuat. Setelah dia memberikan kepada yang membuat, itu biasanya lemparan itu agak sedikit kencang. Mungkin dia sakit, kedua kali dia merasa sakit, dia berobat, dia apa, nggak bisa. Biasanya leluhur orang Dayak itu akan datang melalui mimpi. Pasti biasa yang melalui mimpi, dan dia akan menegur orang itu. Nyai sendiri pernah punya pengalaman nggak, Nyai, bertarung melawan mengobati santet ini, Nyai? Sering saya pernah, sering. Ada yang saya habis memandikan orang kena santet, ada pernah yang dia sampai muntah darah. Pertama normal, setelah itu dia berobat dengan orang-orang, katanya sudah hilang santetnya. Tapi setelah dia datang ke saya, karena badan dia semakin lama semakin kurus. Saya itu dia bilang, datang ke saya, dia mau minta dimandikan supaya hilang santet. Dia di perasaan dia, keluarganya mengatakan bahwa dia masih punya santet, itu masih hilang. Akhirnya saya ritualkan. Kita orang Dayak itu kan ada ritual kita sendiri. Setelah saya ritualkan, setelah itu dia mandi. Waktu dia mandi itu dia muntah darah itu segar, yang besarnya seperti ini, ada yang sampai segini besar keluar dari mulutnya, dan dia pingsan. Setelah itu malamnya saya mimpi ada orang datang membawa pisau mau menusuk saya, dan dia bilang nggak boleh ikut campur urusan karena ini sudah berbeda. Setelah itu dalam mimpi saya ada orang tua saya memberi saya mandau, dan saya kembali menusuk orang itu. Dalam mimpi saya ternyata saya mendengar kabar bahwa keluarga dia ada orang yang menyantet itu, keluarganya ada yang sakit dan sekarat. Jadi saya bilang,
saya kan tidak melukai, saya hanya mengobati orang, kan seperti itu. Jadi saya bilang kalau ada pengalaman itu saya sering dapat pengalaman yang mengobati orang kena santet itu, serangan balik itu sering. Tapi namanya kita seorang spiritual, yang penting niat kita baik, kita akan mengobati orang, Tuhan pun memberkati kita. Tapi kalau niat kita jahat, Tuhan nggak akan berkati kita. Kan seperti itu. Ya mungkin pengalaman Nyai terekstrim dalam menangani santet ya, ilmu santet itu seperti apa? Oke, pengalaman saya ekstrim santet itu kadang-kadang ada jin yang datangin saya, yang mengatakan bahwa tidak boleh bantu. Setelah itu kadang-kadang keluarga juga sering ada yang dimimpiin seperti itu, selalu kayak diteror, sering saya seperti itu. Tapi jawaban saya ya sangat ya udah biasa bagi kita seorang spiritual tuh, udah biasa seperti itu. Bagi orang yang belum biasa ya mungkin mereka nggak. Jadi kita bilang ekstrim ya ekstrim karena selalu jin selalu selalu datang di saat saya lagi tidur, dibangunin, dia mau bicara, seperti itulah. Banyak macam yang membuat kita kadang-kadang tuh nggak bisa tidur. Bila kita nggak bisa tidur tuh kan jadi kondisi kita nggak fit. Di saat itulah kadang-kadang seorang spiritual lain itu yang dulu yang pernah menyantet yang kita sembuhin ini, nanti dia akan menyerang kita di saat kita nggak fit. Nah seperti itu. Jadi ada juga yang saya pernah mengobati orang dan saya merasa paha saya tuh dipakein pisau seperti itu. Nah tapi saya yakin saya nggak pernah melukai orang ya. Karena saya membantu, jadi saya ritual sendiri, saya mandi, saya panggil leluhur ya, saya mandi sendiri. Karena kami orang Dayak, kalau seorang spiritual biasanya kita bisa mengobati diri sendiri. Kalau orang Dayak, spiritual Dayak pasti mengobati diri sendiri. Jadi jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.